Oke. Nah, saya mereview mengenai tema kali ini, yaitu BSC. BSC singkatan dari Balance Scorecard. Nah, kalau kita berbicara mengenai balance scorecard, setiap perusahaan atau industri yang menghasilkan suatu barang, misalnya contoh perusahaan tekstil atau perusahaan yang lain, misalnya perusahaan otomotif yang menghasilkan suatu produk, misalnya motor dan mobil, lalu perusahaan seperti perusahaan industri jasa yang memberikan pelayanan atau menawarkan berbagai keterampilan, nah pasti menginginkan perusahaan tersebut terus berkembang, mengalami kemajuan, mengalami pertumbuhan, kinerjanya semakin meningkat, lalu performanya juga semakin baik, lalu bisa mencapai tujuan, bisa mencapai produktivitas, dan meningkatkan nilai keuntungan atau profit atau boleh dikatakan laba. Nah, tetapi untuk mendapatkan itu semua tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Perusahaan butuh namanya effort. Effort itu adalah upaya dengan berbagai cara, metode, teknik dalam menghadapi berbagai perkembangan, tantangan, dan hambatan terhadap persaingan bisnis yang semakin ketat dan kompetitif. Apalagi di era sekarang ini, di mana di era sekarang ini sudah memasuki perubahan terhadap nilai teknologi, yaitu digital informasi, dan juga belum lagi dunia menghadapi suatu polemik dan permasalahan yaitu COVID-19. Nah, sehingga mengakibatkan perusahaan-perusahaan harus berpikir secara keras bagaimana tetap berupaya untuk bisa meningkatkan nilai bisnisnya, mempertahankan nilai bisnisnya, mencapai tujuan dan sasaran. Untuk itulah, maka perusahaan bisa menggunakan salah satu metode untuk mencapai tujuan dan sasaran serta peningkatan produktivitas, performa, dan juga pencapaian tujuan dari perusahaan dan mencapai visi dan misi dengan menggunakan cara teknik metode balance scorecard. Nah, balance scorecard ini tujuannya adalah menyeimbangkan. Nah, menyeimbangkan apa? Menyeimbangkan kinerja, pencapaian tujuan, dan sasaran. Nah, hampir kebanyakan atau pada umumnya atau dominan perusahaan hanya menitik beratkan terhadap nilai finance atau keuangan saja. Perusahaan hanya memfokuskan dan memperhatikan bagaimana kondisi keuangan perusahaan terhadap keuntungannya, terhadap pendapatannya, pengelolaan biaya, dan lain sebagainya. Nah, tetapi perusahaan pada umumnya atau dominannya atau pada nilai rata-ratanya mengabaikan mengenai bagaimana peningkatan kinerja terhadap hal-hal yang lain seperti pemasarannya, seperti produksi yang dilakukan, peningkatan sumber daya manusianya, dan lain sebagainya. Nah, untuk itulah, maka untuk menciptakan kinerja yang baik, maka perusahaan harus memperhatikan bagaimana pencapaian kinerja bukan hanya dari sisi nilai finance saja, tetapi juga nilai-nilai yang lain dalam pertumbuhan nilai bisnis, seperti misalnya produksi, pemasarannya, bagaimana peningkatan sumber daya manusianya, nilai strategi, inovasi terhadap produk yang dihasilkan, dan lain sebagainya. Nah, untuk itulah maka perusahaan bisa menggunakan dan menerapkan konsep apa yang dinamakan balance scorecard. Nah, balance itu seperti yang tadi saya katakan menyeimbangkan. Skor itu artinya perusahaan memberikan suatu bentuk penilaian terhadap kinerja, tujuan, dan sasaran. Bukan hanya terletak pada penilaian keuangan, tetapi juga memperhatikan mengenai aspek bisnis yang lain, seperti produksi, pemasaran, SDM, strategi, inovasi, dan lain sebagainya, yang mempengaruhi terhadap nilai bisnis perusahaan. Nah, untuk itulah, maka kinerja perusahaan akan diberikan penilaian. Nah, penilaiannya nanti misalnya perusahaan menggunakan skor 1 sampai 100. Nah, setiap
aktivitas bisnis harus mencapai nilai yang optimal, misalnya 100. Nah, nilai optimal yaitu apa? Yaitu menyeimbangkan mengenai kegiatan dan aktivitas bisnis dari berbagai sudut pandang atau aspek. Misalnya nilai finance. Nah, finance itu harus dikelola dengan baik, seperti bagaimana pemanfaatan biaya agar nanti tercipta efisiensi biaya. Yang kedua, bagaimana perusahaan harus bisa mengoptimalkan penggunaan aset. Yang ketiga, bagaimana perusahaan harus mengontrol mengenai piutang, baik piutang atau utang jangka panjang maupun jangka pendek. Nah, yang keempat, perusahaan harus bisa melihat dan memperhatikan bagaimana kemampuan perusahaan di dalam mengelola atau mengontrol setiap kondisi dan keuangan perusahaan, seperti tingkat pengembalian investasi, payback period, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, finance perusahaan bisa menilai dengan penggunaan rasio keuangan, dengan memperhatikan bagaimana siklus keuangan yang diciptakan dalam perusahaan, seperti pembuatan laporan keuangannya, dengan menggunakan misalnya salah satu metode yang kita sudah bahas yaitu ABC, Activity Based Costing, atau dengan memperhatikan bagaimana pembuatan laporan keuangannya dari arus kas, lalu memperhatikan mengenai laporan laba rugi, lalu neraca kerja atau worksheet dan lain sebagainya. Nah, selain itu, perusahaan juga harus memperhatikan sisi yang bersifat non-finance, yaitu di luar dari nilai keuangan, agar nantinya terjadi keseimbangan terhadap kinerja agar mencapai skor atau penilaian yang optimal. Seperti melihat dari 4 perspektif di dalam balance scorecard. Nah, perspektif dalam balance scorecard tadi kita sudah bahas. Yang pertama yaitu perspektif keuangannya. Nah, perspektif yang berikutnya melihat dari sisi pemasaran dan pelanggan. Nah, perusahaan harus memperhatikan dari sisi pemasaran dan pelanggan. Seperti misalnya, saya hapus dulu. Nah, seperti memperhatikan, pertama, melihat dari pelanggan. Nah, mengapa pelanggan atau konsumen atau customer harus diperhatikan? Karena pelanggan ini sangat penting bagi perusahaan, karena dengan adanya pelanggan, perusahaan bisa memperoleh keuntungan. Dengan adanya pelanggan, perusahaan bisa mendapatkan nilai terhadap laba melalui upaya revenue atau melalui kegiatan di mana produk tersebut akan dijual kepada konsumen. Nah, agar produk itu tertarik, konsumen atau pelanggan bisa memutuskan terhadap penggunaan produk tersebut, maka perhatikanlah nilai pelanggan. Nah, yang diperhatikan pelanggan itu seperti apa? Seperti misalnya keputusan pembelian. Nah, bagaimana keputusan pembelian terhadap pelanggan? Apa yang diinginkan? Apa yang dibutuhkan? Bagaimana mengenai selera terhadap pelanggan? Lalu bagaimana perilaku terhadap pelanggan? Atau perilaku terhadap konsumen? Apa yang diinginkan oleh konsumen? Sehingga nantinya perusahaan bisa melihat apa yang menjadi target terhadap pelanggan atau konsumen yang dibidik. Sehingga perusahaan bisa menentukan segmentasi pasarnya. Misalnya contoh, kalau lingkungan ini kebanyakan misalnya kampus, berarti yang menjadi konsumen kan mahasiswa. Berarti apa sih yang dibutuhkan oleh mahasiswa? Sehingga perusahaan bisa memperoleh keuntungan. Oh, berarti yang dibutuhkan mahasiswa seperti misalnya kos-kosan. Nah, lalu seperti pakaian atau tekstil yang disukai oleh mahasiswa sebagai kalangan muda, apa? Misalnya kaos yang sifatnya casual, sporty, dan lain sebagainya. Nah, berarti kalau konsumennya seperti itu, berarti perilakunya bagaimana? Namanya mahasiswa masih sensitif terhadap harga. Nah, berarti keputusan terhadap pembelian dia harus memperhatikan perusahaan dalam menghasilkan produk-produk yang dibutuhkan oleh mahasiswa, harganya bagaimana. Nah,
Itu harus diperhatikan. Nah, selain dari perilaku, nanti harus diperhatikan adalah kepuasan konsumen. Nah, bagaimana kepuasan konsumen? Nah, ketika konsumen itu mengkonsumsi dari suatu produk yang dihasilkan. Misalnya contoh, Anda membeli sepatu sneaker yang harganya misalnya sampai jutaan. Nah, ketika konsumen sudah mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk membeli satu sepasang sepatu merek yang terkenal, katakan sneaker atau Nike, nah, maka bagaimana kepuasannya? Jangan sampai misalnya sepatu yang dipakai dengan secara normal baru 1 minggu atau 2 minggu langsung rusak. Padahal pemakaiannya secara normal. Nah, berarti tidak mencapai kepuasan konsumen. Nah, selain itu juga dalam pelanggan juga harus memperhatikan bagaimana menciptakan sesuatu hal yang baru. Nah, sehingga menjadikan produk tersebut tampil beda. Nah, sehingga hal ini bisa menarik perilaku kepada pelanggan untuk mencoba dan memutuskan membeli dari suatu produk tersebut. Misalnya contoh, biasanya kalau kita makan di restoran itu dilayani dengan baik. Tiba-tiba ada konsep restoran baru. Nah, Dinar Candy itu. Karen. Dinar Candy apa? Karen dan Nes. Nah, konsep yang baru. Datang, tidak disambut dengan baik. Nah, dijudesin, dimarahin, habis itu diketusin, dan dengan berbagai pelayanan yang tidak menyenangkan. Nah, bagaimana? Nah, ketika konsep baru ditawarkan terhadap kepada konsumen, bagaimana perilakunya? Apakah diterima oleh konsumen yang ada di Indonesia? Nah, ini juga harus diperhatikan dari sisi pelanggan. Nah, lalu dalam barang scorecard juga harus melihat dari sisi pemasarannya. Nah, ketika misalnya menghasilkan suatu produk, bagaimana pemasarannya? Seperti misalnya promosinya. Apakah promosi sudah dilakukan dengan menarik? Dengan memanfaatkan berbagai media di dalam promosi, seperti memanfaatkan digital marketing atau kemajuan teknologi informasi, berupa sekarang misalnya konsumen dibuat mudah ketika ingin menonton bioskop, tidak perlu antri panjang, cukup memiliki aplikasi, tinggal klik pembayaran melalui electronic money atau EPI dan lain sebagainya. Nah, bisa sudah dilakukan. Nah, bagaimana promosinya? Nah, promosi juga harus diperhatikan dengan pemanfaatan berbagai media, baik media cetak, misalnya media elektronik, atau menggunakan kemajuan teknologi informasi. Lalu bagaimana pemasaran yang sudah dilakukan? Apakah sudah dikemas dengan menarik? Misalnya dengan bahasa-bahasa yang mudah diingat, atau dengan adanya jargon yang mudah untuk dipahami. Nah, seperti contoh sekarang ini hanya dengan misalnya hal-hal yang bersifat lucu atau anekdot, nah itu bisa menjadi terkenal seketika. Nah, bisa memanfaatkan upaya yang dilakukan oleh pemasaran. Seperti contohnya di LKW cuma hanya modal cenanya. Nah, hanya cuma modal itu saja dikemas dengan upaya pemasaran dan promosi yang baik, akhirnya terkenal dengan diundang dari berbagai stasiun televisi. Nah, inilah bagaimana pentingnya upaya pemasaran yang dilakukan. Termasuk juga bagaimana packagingnya. Nah, lalu produk itu dikemas secara menarik. Nah, supaya menjadi perhatian bagi konsumen. Nah, supaya konsumen bisa memutuskan untuk membeli dari suatu produk. Nah, seperti misalnya dikemas dengan desain yang menarik, lalu ditampilkan di suatu tempat yang mudah untuk dilihat konsumen, atau dengan memanfaatkan teknologi informasi dengan gambar-gambar yang ditampilkan. Nah, sehingga produk tersebut diputuskan untuk membeli dari suatu produk. Nah, dalam hal packaging ini juga bisa dimanfaatkan oleh secara personal
dalam meningkatkan nilai dirinya. Nah, seperti contoh yang lagi terkenal sekarang, Sad Boy, Fajar Sad Boy. Nah, cuma modal nangis doang. Nah, masuk TV. Nah, bisa terkenal dan dipanggil kemana-mana. Nah, karena kenapa? Nah, ini bagaimana dia mengemas rasa sedihnya. Nah, karena putus cinta, akhirnya bisa diundang dengan berbagai stasiun televisi. Nah, ini contohnya packaging. Nah, lalu dari pemasaran perhatikan harganya. Bagaimana penetapan nilai harga? Harga tersebut apakah sudah ditetapkan secara pantas dalam segmentasi pasar yang dibidik. Contoh, kalau segmen pasarnya dibidik kalangan muda, mahasiswa, bagaimana penetapan harganya? Tentu harus terjangkau supaya para mahasiswa atau kalangan anak muda bisa untuk memiliki kemampuan dan keputusan dalam daya beli konsumen. Contoh seperti anak muda kan kalau ingin makan atau hangout berarti jangan terlalu mahal. Ya paling tinggi-tingginya misalnya 50.000. Nah, ini contohnya dari sisi price. Nah, lalu juga ada misalnya untuk menarik keputusan pembelian bisa dengan sisi harga memberikan berbagai promosi-promosi mengenai harga. Misalnya beli 2 dapat 1. Nah, atau sekarang ini ada beberapa restoran dengan jargon misalnya kalau Anda mau mendapatkan diskon 25% bawa pacar Anda misalnya. Kalau ingin diskon 50%, nah atau sampai 70% bawa pacar Anda dengan selingkuhan Anda misalnya. Kalau ingin makan secara gratis misalnya bawa selingkuhan Anda, istri Anda dengan mertua Anda. Nah, ini contohnya dengan price atau promosi dalam bentuk harga yang dikemas sedemikian rupa supaya menarik agar keputusan pembelian nanti bisa menjadi daya tarik kepada konsumen untuk memutuskan dalam keputusan pembelian. Nah, selanjutnya bagaimana dengan produknya? Nah, ini harus diperhatikan. Produk yang dihasilkan. Produk yang dihasilkan harus dengan tampilan yang menarik terhadap tujuan dari produk tersebut, daya tahan produk tersebut, kemasannya bagaimana, warnanya seperti apa, bagaimana kekuatan daya produk tersebut atau aplikasi-aplikasi apa terhadap produk yang ditawarkan dan nilai keunggulan apa yang ditawarkan terhadap produk tersebut. Nah, ini sangat penting. Contoh, nah misalnya kenapa anak-anak muda misalnya sangat menggandrungi produk iPhone misalnya sampai Pro Max 13 atau 14, bahkan ada yang sampai di berita-berita yang kita lihat atau di media-media sosial bahkan sampai rela jual ginjal. Nah, hanya demi mendapatkan iPhone 13 dan 14. Nah, mengapa hal itu bisa terjadi? Karena terhadap daya tarik produk yang dihasilkan. Seperti contoh kalau iPhone ya katanya ya saya kurang tahu. Nah, sebab handphone saya masih handphone standar menggunakan buatan China. Nah, seperti apa yang saya tahu dari beberapa orang yang sudah menggunakan. Nah, misalnya contohnya baterainya tahan lama. Yang kedua bisa membuka berbagai aplikasi. Yang ketiga katanya kalau motret zoomnya itu bisa sampai tajam sekali, bisa sampai 30 atau 50 kali bisa diperbesar. Terus juga kalau main game yang berat-berat katanya, seperti misalnya apa tuh game yang suka tembak-tembak tuh PUBG ya, terus Free Fire dan lain sebagainya, itu tidak freeze atau nge-lag katanya. Nah, dari sisi produk. Nah, setelah dari sisi pemasaran dan pelanggan, nah selanjutnya untuk menyeimbangkan mengenai kinerja, pencapaian tujuan dan sasaran perusahaan bisa memperhatikan dari pertumbuhan. Dari perspektif pertumbuhan dan perkembangan organisasi.
Nah, pertumbuhan dan perkembangan organisasi yang diperhatikan apa saja? Seperti misalnya pertama, bagaimana menciptakan perilaku para anggota organisasi atau para pekerja atau perilaku SDM-nya agar produktif, meningkatkan semangat kerjanya, meningkatkan prestasi kerjanya, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya memperhatikan bagaimana lingkungan kerja yang diciptakan, seperti menciptakan lingkungan kerja yang baik, yang kondusif, supaya bisa mendorong semangat kegairahan dalam bekerja, serta pencapaian prestasi dan produktivitas dalam bekerja. Nah, selanjutnya bagaimana mendorong dan menciptakan pertumbuhan dan perkembangan organisasi melalui upaya perhatian terhadap budaya organisasi, di mana budaya organisasi ini bisa menjadi identitas bagi para pekerja atau sumber daya manusia, sehingga nantinya budaya organisasi itu bisa menciptakan suatu nilai berupa nilai-nilai yang ditanamkan di dalam organisasi, seperti misalnya integritas, kejujuran, nilai tanggung jawab, lalu profesionalisme, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya menilai dari perspektif bisnis internal. Bagaimana kemampuan perusahaan dalam meningkatkan kemampuan seperti daya saingnya, keunggulannya, nah dengan kemampuan terhadap bisnis internal yang diciptakan. Seperti memperhatikan dari nilai produksinya. Nah, bagaimana perusahaan harus dapat meningkatkan kapasitas produksi, mendorong peningkatan inovasi, lalu melakukan upaya kontrol terhadap produk yang dihasilkan, lalu memperhatikan nilai efektif dalam produksi, dalam menghasilkan suatu barang sesuai dengan mutu dan kualitas yang ditetapkan oleh perusahaan. Tentu dengan memperhatikan mengenai konsumen sebagai target marketnya. Lalu dalam perspektif selanjutnya, dalam perspektif bisnis internasional, memperhatikan sumber daya manusianya. Bagaimana SDM-nya? Nah, ini juga harus diperhatikan karena sumber daya manusia atau para pekerja akan memberikan pengaruh atau dampak yang cukup signifikan terhadap kemajuan dan pertumbuhan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran. Seperti dalam SDM yang harus diperhatikan bagaimana sumber daya manusia berupaya untuk ditingkatkan nilai KSA-nya, yaitu kemampuan dalam bekerja berupa pengetahuan dan wawasannya, keterampilan dan keahlian yang dimiliki atau skillnya, lalu sikap atau attitude dalam bekerja, seperti perilaku dalam bekerja, bagaimana kemampuan dalam bekerja sama, kemampuan dalam menunjukkan prestasi kerja, dan lain sebagainya. Nah, ini singkatan knowledge, skill, dan attitude. Lalu dalam SDM, perusahaan harus memperhatikan bagaimana nilai kesejahteraan sumber daya manusia. Seperti bagaimana para pekerjanya, ketika para pekerjanya sudah menunjukkan produktivitas, prestasi kerja yang baik, diperhatikan nggak tingkat kesejahteraannya?
Bahkan ketika para pekerja sudah bekerja dengan rajin, mereka mengorbankan waktunya lebih banyak di perusahaan, lalu juga rela untuk lembur dan juga menghabiskan banyak waktu, biaya, dan tenaga untuk kepentingan perusahaan dalam pencapaian tujuan, maka bagaimana kesejahteraan yang diberikan? Seperti misalnya kompensasi, seperti contohnya seperti misalnya salary-nya bagaimana, tunjangannya seperti apa, insentifnya seperti apa, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya, bagaimana fasilitas dan sarana dalam bekerja? Apakah perusahaan sudah memberikan untuk menunjang performa dari para pekerjanya? Seperti misalnya kelengkapan terhadap teknologinya, lalu terhadap alat-alat produksinya bagaimana, lalu memperhatikan bagaimana perusahaan memiliki hal yang sudah memadai terhadap penggunaan teknologi untuk membantu dalam para pekerja atau sumber daya manusia melaksanakan berbagai nilai pekerjaan dan tugas-tugas yang diberikan, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya, dalam perspektif bisnis internal terhadap sumber daya manusia atau nilai sumber daya manusia yang perlu diperhatikan yang lain, seperti misalnya contohnya komitmen dan loyalitas. Bagaimana perusahaan harus mendorong komitmen dan loyalitas terhadap para pekerja supaya para pekerja memiliki kesetiaan terhadap perusahaan, supaya dapat terus-menerus bekerja dengan rajin, produktif, bertanggung jawab, dan memiliki kinerja yang tinggi. Nah, perusahaan harus mengupayakan bagaimana komitmen dan loyalitas itu dapat diciptakan. Misalnya dengan memberikan fasilitas sarana yang memadai, lalu menciptakan hubungan kerja yang harmonis, lalu bagaimana menciptakan hubungan yang baik atau kerjasama dan koordinasi yang baik, bukan hanya rekan kerja terhadap pimpinan atau para manajer, itu juga harus dilakukan. Nah, tadi kita sudah membahas perspektif internal, lalu perspektif internal yang lain apa? Bagaimana memperhatikan distribusinya. Seperti bagaimana menciptakan distribusi secara efektif. Nah, ya, dulu ada panggilan, siapa tahu ada proyek miliaran. Oke. Nah, bagaimana menciptakan distribusi yang efektif supaya nantinya produk yang dihasilkan, misalnya contoh ini, nah supaya konsumen bisa menjangkaunya dengan baik. Nah, contoh seperti aqua yang Anda beli atau air mineral yang Anda beli, itu juga harus dipikirkan bagaimana distribusinya supaya penyaluran produk-produk tersebut bisa dijangkau dengan konsumen dengan mudah, sehingga nantinya konsumen bisa memperoleh dan mendapatkan produk tersebut dengan baik. Dan hal ini tentu akan meningkatkan nilai penjualan bagi perusahaan yang dapat mendorong pendapatan atau keuntungan perusahaan. Nah, oleh sebab itu, distribusi harus diperhatikan, seperti bagaimana menciptakan rantai nilai pasokan supaya pendistribusian terhadap produk ketika produk tersebut dibutuhkan melalui permintaan dan penawaran dapat terpenuhi dengan baik. Nah, saya stop dulu. Ada pertanyaan mengenai balance scorecard?
Nah, selanjutnya dalam perspektif bisnis internal harus memperhatikan inovasi. Bagaimana perusahaan memperbaiki produk yang dihasilkan. Nah, seperti contoh sekarang perusahaan bagaimana nih berupaya untuk meningkatkan kualitas terhadap produknya. Nah, seperti contoh sekarang ini di seluruh dunia mulai memikirkan hal yang sama. Di beberapa negara di dunia mereka memikirkan bahwa sumber daya alam makin lama makin berkurang dan terbatas. Nah, bagaimana dengan keterbatasan sumber daya melalui pertemuan G20 yang dibicarakan di beberapa negara, pertemuannya kemarin di Bali, mereka sepakat bagaimana nih supaya negara tetap bisa melakukan kegiatan dan aktivitas pertumbuhan ekonominya agar gross domestic production atau gross NATO production kalau diistilahkan dalam bahasa Indonesia APBN-nya, anggaran perbelanjaan negara itu tetap bisa meningkat dan efektif. Nah, tetapi terjadi keterbatasan terhadap sumber daya alam. Nah, apa yang perlu dilakukan? Nah, berarti inovasi harus ditingkatkan. Seperti sekarang ini mulai dikembangkan oleh industri-industri otomotif, baik mobil maupun motor, untuk menghasilkan produk berupa mobil dan motor yang berbahan bakar tidak lagi menggunakan minyak bumi, tetapi menggunakan listrik. Nah, bahkan tidak berhenti sampai di sini nih. Inovasi pun terus dilakukan. Seperti contohnya sekarang sudah mulai beberapa produk otomotif seperti Tesla. Nah, kalau sudah nanti ditemukan dengan baik, mulai dilakukan pengembangan produk dan melalui penelitian. Nah, mereka bekerja sama antara Tesla dengan Google untuk menciptakan inovasi dalam bentuk bagaimana bahwa mobil listrik itu tidak harus dikendarai, tapi juga sudah bisa bersifat auto driver. Artinya tanpa supir, tinggal menggunakan komputer bersifat touchscreen, tinggal disentuh tujuan kemana, nanti mobil tersebut akan bergerak sendiri sampai ke tempat tujuan. Nah, sekarang lagi mulai dikembangkan. Nah, kita tidak tahu ke depannya seperti apa perkembangan dan kemajuan terhadap inovasi-inovasi. Nah, inovasi ini perlu dilakukan supaya produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan tetap disukai oleh konsumen. Nah, ketika inovasi itu berhenti, apa yang terjadi? Maka jangan heran atau kaget bahwa produk tersebut seketika bisa mengalami kebangkrutan atau kegagalan. Nah, contohnya seperti yang pernah terjadi kayak Nokia. Nah, lalu seperti contoh beberapa produk yang sudah ditinggalkan dan sudah tidak lagi terdengar dan bahkan tidak lagi diproduksi seperti Walkman, pager, lalu seperti misalnya bahkan beberapa yang lain seperti bisnis-bisnis yang lain sudah mulai hilang seperti warnet, warung internet. Nah, dulu warung internet banyak, tetapi ketika sudah ada inovasi yang berkembang seperti contoh modem sekarang dengan harga yang murah, terjangkau. Nah, akhirnya bisnis internet sudah mulai hilang. Nah, contoh seperti warung telekomunikasi dulu menjamur, menyediakan berbagai warung telekomunikasi agar sambungan langsung jarak jauh. Sekarang dengan handphone yang sudah terjangkau, apalagi dengan kartu SIM card-nya dengan harga yang murah. Nah, biasanya kan para mahasiswa menyenangi. Kalau kuotanya banyak, harga cuma 15.000, habis tinggal beli lagi 15.000. Nah, bisa tetap terus menikmati permainan PUBG dan lain sebagainya. Nah, ini yang terjadi. Nah, akhirnya apa? Ketika suatu usaha atau perusahaan tidak melakukan inovasi dan berhenti, maka suatu saat akan ditinggalkan upaya bisnis tersebut. Nah, sehingga perusahaan akan sulit untuk bisa bersaing. Nah, bahkan bertahan pun akan sulit, seperti contoh produk-produk yang pernah ada dan dulunya jaya, seperti Nokia, pager, Walkman. Nah, terus seperti radio, kan suka ada tuh yang dulu radio kecil, nah yang suka dipasang pakai menggunakan apa tuh headset. Nah,
sekarang juga sudah mulai ditinggalkan. Bahkan dulu saya ingat ada produk yang kecil segini nih, yang bisa nyimpan lagu dalam jumlah banyak, kalau tidak salah namanya MP3. Nah, sekarang juga mulai ditinggalkan oleh konsumen. Nah, kenapa? Karena sudah tergantikan dengan inovasi yang lebih baik. Contoh seperti handphone yang Anda miliki, yaitu smartphone. Dengan smartphone, sekarang produk-produk tersebut sudah digantikan. Ada produk pengganti substitusi seperti MP3. Bahkan sekarang jam alarm pun orang sudah mulai malas membeli. Karena kenapa? Sudah ada handphone. Nah, orang sudah tidak perlu lagi menggunakan jam alarm yang membangunkan di pagi hari. Nah, bahkan apalagi sekarang pun, nah SMS saya yakin bahwa hampir semua orang juga tidak pernah lagi atau jarang sekali menggunakan SMS. Karena kenapa? Sudah ada produk pengganti yang menawarkan lebih baik inovasinya berupa WhatsApp. Nah, orang malas pakai SMS. Bahkan sekarang seperti media komunikasi BlackBerry juga orang sudah malas menggunakan. Karena kenapa? Sudah ada inovasi yang jauh lebih baik seperti WhatsApp, dan bahkan sudah ada produk-produk yang lain seperti Line dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan bahwa konsep balance scorecard nanti seperti ini. Di sini ada visi dan misi. Nah, visi dan misi ini adalah tujuan, nilai sasaran dalam upaya nanti menyeimbangkan pencapaian tujuan, sasaran, dan produktivitas. Nah, di sini nih ada 4 sudut pandang perspektif bisnis untuk mencapai tujuan dan nilai sasaran tersebut. Seperti tadi perspektif terhadap di sini pelanggan dan pemasaran. Nah, nanti memperhatikan di sini ada tujuan, ada skor, penilaian di sini, ada sasaran, ada kriteria. Nah, begitu juga di sini terhadap yang tadi saya sudah sampaikan mengenai perspektif keuangan. Ada tujuannya, ada sasarannya, ada penilaian atau skor, ada kriteria yang diukur atau dinilai. Nah, di sini ada tadi perspektif bisnis internalnya. Bisnis internal. Nanti dilihat tujuannya, sasarannya, penilaiannya, dan kriteria. Nah, satu lagi, berarti di sini perspektif pertumbuhan dan perkembangan organisasi atau pembelajaran. Tujuan, ada sasarannya, ada skor dan kriteria. Nah, ini dia konsep atau metode mengenai balance scorecard.